Oke, seperti biasa, langkah pertama kita ubah sheet 1 menjadi laporan stok barang. Laporan stok barang. Oke. Selanjutnya, sebagai contoh, kita ngebuat kop tabelnya. Laporan stok barang. Oke, kita buat tabelnya. Oke, kita buat tabelnya yang dimulai dari kode barang. Kode barang. Nama barang. Stok awal. Barang masuk. Dan terakhir stok terakhir. Stok akhir. Lalu kita rapikan blok dari stok kode barang sampai stok akhir. Klik Ctrl di keyboard, lalu klik yang table. Oke, selanjutnya kita juga rapikan ini. Klik kanan, format cell. Lalu pilih yang alignment di horizontal, channelnya diganti center across section. Oke, kita warnai sesuai yang kita inginkan. Kita warnai. Oke, selanjutnya kita buat kode barang. Satu. Oke, kita tarik sampai 20 kode barang. Oke. Dan untuk nama barang kita tulis di sini. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, untuk stok awalnya juga. Jadi kita rapikan juga semuanya. Oke. Langkah selanjutnya kita buat stok barang masuk. Kita buat sheet baru dengan klik plus. Lalu berubah jadi barang masuk. Kita buka tabelnya dengan nama barang. Lalu kemudian nama tabelnya mulai dari tanggal, nama barang, jumlah barang, kode barang dulu, kode barang, nama barang, lalu jumlah barang. Selanjutnya biasa kita blok tanggal dari tanggal, lalu kontrol C, klik tanggal lalu. Ini kita masuk ke kanan juga, klik kanan, format, general ganti jadi center cross. Oke, lalu kita beri warna. Oke, ini sesuai yang diinginkan ya. Kita rusak. Nah, selanjutnya untuk nama barang kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan if error, lalu VLOOKUP, lalu untuk lookup value-nya itu kita klik yang kode barang, koma, lalu untuk table array-nya kita ke laporan stok barang, lalu pilih yang kode barang sama nama barang, lalu kunci. Kunci menggunakan F4 atau Fn tergantung laptop masing-masing. Untuk mengetahui apakah udah terkunci atau enggak itu di kode di logo dolar ini ya. Lalu selanjutnya untuk taruh koma dulu, kemudian untuk call index-nya kita pilih
kita pilih 2 ya untuk nama barangnya, kode barangnya itu, nama barangnya itu ada di kolom nomor 2. Lalu koma, pilih yang 2 pilihan ini, kita pilih yang pulse, klik 2 kali di pulse, lalu tutup kurung, tanda petik 2 kali, pulse, kita koma, lalu tanda petik 2 kali, tutup kurung, lalu enter. Jangan lupa untuk disimpan. Selanjutnya untuk buat barang keluar, ini untuk membuat barang keluar. Kita coba dulu ya untuk kode 1. Santai ya, lanjut kita buat barang keluar, membuat laporan barang keluar. Oke. Caranya itu di barang masuk, klik kanan, kita move or copy, klik yang kemudian create a copy, lalu jadi tabelnya bakal ke copy ya. Oke, kita ganti barang masuk menjadi barang keluar. Kita ganti ini jadi barang keluar. Oke, untuk rumusnya dibiarin aja sama. Lalu langkah selanjutnya kita menghubungkan si barang masuk dan keluar dengan laporan stok barang. Jadi kita kembali ke laporan stok barang. Kita masuk ke laporan stok barang. Lalu caranya pada kolom barang masuk sama dengan sum if lalu ringnya ini kita masukin kode barang pada barang masuk, pada kolom kode barang ya. Kemudian koma, kriterianya itu ada di stok barang, kita pilih yang kode barang, kemudian koma, summary-nya ini adalah jumlah kolom keberapa, jumlah barang yang ada di
barang masuk, kita blank, lalu tutup kurung, lalu enter. Caranya sama dengan barang masuk, sum if, lalu range-nya kode barang yang di barang keluar, koma, kriterianya itu ada di stok barang, kode barang pada stok barang, lalu koma, untuk summary-nya jumlah barang pada sheet barang keluar. Ini. Tutup kurung, tutup kurung, lalu enter. Oke, langkah selanjutnya itu stok akhir sama dengan stok awal ditambah barang masuk lalu dikurangi barang keluar. Oke, enter. Kita pilih yang ini aja. Contohnya misalkan lagi ya, contohnya itu misalkan tanggal 7 Juli 2026 dengan kode barang yang 2 yaitu gula pasir dengan jumlah barang yang masuk ada 14, lalu stok barang akan berubah gitu. Begitu juga dengan barang keluar, klik kan di tanggal 6 Juli juga nah, 2026 dengan nama barang beras keluar misalkan 10 keluar, maka di laporan stok barangnya juga bakal berubah di stok akhirnya jadi 10. Oke, misal lagi untuk gula pasirnya yang dimana 7 Juli 6 Juli juga pasir 7 Juli 2026 dengan nama barang kode barang 002 gula pasir 1 kilo keluar 5, maka di laporan stok juga akan berkurang. Selanjutnya kita buat conditional formatting di kolom stok akhir agar bisa mengetahui stok barang yang udah hampir habis atau udah masih banyak atau udah yang mau nipis. Nah, jika misalkan kita buat misal stok barang udah kurang dari 5, maka muncul akan warna merah. Nah, jika stoknya
Jika stok akhirnya lebih dari 10 maka 5 maka akan berubah jadi warna hijau gitu. Dulu untuk yang stok akhir. Lalu kita pilih yang conditional formatting. Kita pilih yang less than, yang artinya itu kurang dari. Kita pilih 5, lalu kita pilih yang red atau merah. Oke. Kita ulangi langkah berikutnya. Kita pilih like, kita pilih yang greater than atau lebih dari 5. Kita pilih green. Sekarang kita coba untuk stok barang keluar. Ini kita kasih 10 atau kita kasih 40. Kita lihat. Oke, karena ini masih lebih, jadi coba contohnya itu kita kasih 80. Maka di laporan stok barang akan berwarna merah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.